Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku semuanya seiman dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan topik ataupun tema yang berkenaan dengan ciri-ciri dari gangguan jin. Jadi ciri-ciri gangguan jin ini sebenarnya adalah bahasan yang sangat luas sekali, tapi pada kesempatan ini kita akan berusaha membuatnya sesimpel mungkin agar mudah difahami dan bermanfaat bagi saudara-saudara semuanya. Jadi ciri-ciri dari gangguan jin itu terbagi dalam beberapa bentuk ya. Bahwasanya gangguan jin itu bisa jadi diakibatkan oleh faktor eksternal, faktor yang dari luar. Itu adalah gangguan jin diakibatkan oleh kiriman sihir atau yang kita kenal dengan guna-guna ataupun santet dan sejenisnya. Ini gangguan jin yang dialami oleh seorang diakibatkan faktor eksternal dikarenakan dikirimkan ilmu sihir. Ini banyak terjadi, dan ada juga faktor yang sifatnya internal. Faktor yang internal ini yang berasal dari diri pribadi itu sendiri. Mungkin ada faktor keturunan, ini yang kita kenal dengan nama jin nasab atau jin keturunan ya. Ini biasanya terjadi dikarenakan ada faktor dari orang tua ataupun leluhur yang di masa hidupnya dahulu itu mempunyai semacam khodam dari bangsa jin. Bisa jadi dari keilmuan ataupun dari ritual-ritual tertentu yang pernah dilakukan di masa yang lalu. Ini mengakibatkan anak keturunan daripada si leluhur tadi mendapat gangguan. Dan ini ada bahasan tersendiri, sangat panjang sebenarnya ya. Ini kita ambil secara umum aja biar mudah difahami ya. Kemudian ada juga termasuk faktor internal juga, gangguan jin yang dialami dikarenakan ada bangsa jin itu yang mencintai manusia. Ini biasanya ciri-cirinya orangnya akan susah mendapatkan jodoh. Kemudian juga susah mendapatkan keturunan. Dan ini juga ada bahasan yang sangat luas, ada topik tersendiri, nanti insya Allah di lain video akan kita kupas tuntas. Jadi pada kali ini mungkin secara umum saja, gangguan jin itu ciri-cirinya apa saja. Baik, kita langsung mulai saja supaya tidak memperlebar tema. Jadi yang pertama, gangguan jin itu bisa kita lihat dari fisik ya. Sebelum kita masuk ke psikologis, dari segi fisik, maka seseorang yang mengalami gangguan jin itu akan merasakan sakit ya. Itu ciri yang sangat yang paling utama sekali. Sakitnya ini adalah sakit yang tidak terdeteksi oleh medis. Jadi sudah berobat ke medis, bahkan hasilnya normal, tapi yang bersangkutan tetap merasakan sakit. Biasanya sakitnya itu yang paling sering kita temui itu sakit di area kepala ya. Sakit di area kepala bisa jadi berupa migrain ataupun sakit kepala yang kronis dalam waktu yang cukup panjang. Sudah minum obat, sudah berobat ke medis juga nggak sembuh. Bahkan ada yang sudah di scan, tetap hasilnya normal, tapi yang bersangkutan selalu merasakan sakit. Itu ciri yang sangat umum, sakit di area kepala. Kemudian biasanya sakitnya juga bisa di bagian-bagian tulang belikat ya, bagian tulang belikat atau tulang punggung. Termasuk juga ciri-ciri yang lainnya, yang paling khas itu adalah sesak di dada, ulu hati. Nah, ini area-area yang biasanya sering ditempati oleh bangsa jin itu. Tapi bukan berarti serta-merta jika Anda mempunyai keluhan sakit di area tersebut, itu sudah pasti gangguan jin, belum tentu ya. Ini secara umum. Tentu kita harus cross check lagi dengan ciri-ciri yang lain. Jadi ciri yang paling utama itu orang yang mengalami gangguan jin pasti akan sering mengalami sakit kepala ya, baik itu kronis maupun akut. Sakit kepalanya bisa berupa migrain, vertigo, ataupun pusing, ataupun
sakit kepala yang sangat hebat dan sudah berusaha berobat secara medis maupun minum obat tapi tetap tidak sembuh. Tapi sekali lagi saya katakan bukan berarti semata-mata kalau sakit kepala otomatis gangguan jin, tentu tidak. Tentu ada ciri lain yang mengikutinya. Apa ciri lain yang mengikutinya? Orang melalui gangguan jin ini akan mengalami mimpi buruk. Ya, mimpi buruknya ini maksudnya bukan sekali-sekali ya. Bisa dikatakan sangat sering. Bahkan setiap malam mimpinya selalu buruk dan mimpinya juga sangat khas. Ya, mimpi buruknya itu sangat khas. Yang pertama itu mimpi jatuh dari ketinggian. Ya. Jadi jika ada Anda yang selalu mengalami mimpi jatuh dari ketinggian, itu ada indikasi, ya, ada indikasi gangguan jin. Kemudian mimpi yang bertemakan kematian. Bisa jadi mimpinya itu melihat kuburan, bertemu dengan orang yang sudah meninggal, atau melihat diri sendiri meninggal, melihat orang meninggal. Pokoknya temanya tentang kematian, melihat kuburan, bertemu dengan orang yang meninggal, kesedihan, seperti itu ya. Kemudian mimpi apa lagi? Biasanya itu dia akan bermimpi binatang-binatang buas, binatang berbisa seperti ular, harimau, atau babi hutan, kalajengking, dan sebagainya. Binatang berbisa dan binatang buas. Atau dia akan bermimpi bertemu dengan orang yang ingin membunuhnya, dikejar orang, berkelahi di dalam mimpinya. Kemudian dia juga mimpi biasanya tentang air, temanya tentang air, tenggelam atau hanyut, atau dia melihat air yang besar masuk ke rumahnya, melihat tsunami, melihat air bah. Itu contoh mimpi-mimpi buruk ya. Kemudian mimpi yang lain itu seperti melihat kotoran, terutama kotoran manusia. Dia melihat dalam mimpinya melihat kotoran manusia, melihat, mohon maaf, tempat jamban, WC gitu ya, atau melihat hal-hal yang kotor, yang najis, darah, melihat api di dalam mimpinya, dan itu sering berulang. Kemudian mimpi yang berikutnya, mohon maaf, mungkin bagi yang wanita mimpi diperkosa, mimpi berhubungan badan baik dengan orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal, mimpi diperkosa dan sebagainya, mimpi disiksa. Kemudian dia juga sering ketindihan dalam tidurnya, dan ini terjadi berulang-ulang, sangat sering sekali. Dan biasanya setelah malamnya mimpi buruk, keesokan harinya dia merasa sangat tidak enak, sangat tidak nyaman, badannya akan sakit-sakitan. Itu ciri yang mengikutinya. Di samping sakit kepala, sakit di ulu hati, sakit di tulang belikat, di bagian dada, sesak, pandangan matanya kabur, mimpi buruk yang berulang. Kemudian ciri-ciri selanjutnya dari gangguan jin itu adalah berpengaruh pada psikologisnya. Ya, kalau tadi mungkin kepada fisiknya ya, sakit-sakitan, diobati nggak sembuh-sembuh, kemudian dicek secara medis normal, lalu dia akan berimbas kepada faktor psikologis. Faktor psikologis ini biasanya orang yang ada gangguan jin itu dia akan merasa was-was ya, cemas tanpa alasan yang jelas, cemas, takut tanpa alasan yang jelas. Kemudian juga dia akan menarik diri dari sosial, dari kerumunan, cenderung untuk menyendiri. Dia merasa sedih, putus asa, gelisah. Dia merasa dunia ini sempit, hampa, tidak ada harapan. Dan bahkan ada yang sampai ekstrem tuh sudah ada bisikan untuk bunuh diri. Ya, ini hati-hati sekali kalau sudah sampai seperti ini. Ini sudah sangat berat ya kalau sudah sampai ada bisikan-bisikan seperti itu. Kemudian faktor psikologis yang lain, ciri-cirinya kita bisa lihat bahwasanya orang yang mengalami gangguan jin itu dia akan sangat sulit untuk beribadah. Sangat sulit untuk diajak beribadah, baca Quran, sholat, apalagi seperti sholat malam, sulit untuk bangun pagi untuk sholat subuh. Kemudian pokoknya hal yang berkenaan dengan kebaikan, amal soleh itu sangat sulit untuk dikerjakan. Baca Quran sebentar sudah ngantuk,
baca Quran sebentar sudah hilang suaranya, ingin segera mengakhiri. Mungkin kalau dipaksakan dia akan merasakan gelisah, panas, resah seperti itu ya. Itu dari faktor psikologisnya. Faktor psikis yang lain, dia akan cepat emosi, gampang marah, emosinya labil, sebentar-sebentar marah, kemudian tiba-tiba sedih, tiba-tiba senang, tiba-tiba moodnya naik, tiba-tiba moodnya langsung hilang. Jadi mood swing ya, cepat sekali berubah. Mudah buruk sangka dengan orang lain, merasa paranoid, kemudian merasa diawasi, merasa ada orang yang mengawasinya. Bulu kuduk dan bulu roma itu sering merinding. Dia merasa mendengar orang memanggil namanya padahal tidak ada. Kemudian dia juga selain merasa mendengar suara-suara, dia juga melihat penampakan-penampakan yang tidak biasa ya, melihat kelebatan bayangan, melihat penampakan jin, baik itu sekilas maupun secara nyata, baik itu penampakan di alam nyata maupun di alam mimpi. Itu sudah bisa kita pastikan orang tersebut mengalami gangguan jin. Itu dari psikologis. Kemudian gangguan jin ini akan berdampak juga dalam kehidupan sehari-harinya, baik kehidupan rumah tangganya, kehidupan sosialnya, maupun dalam kehidupan dia mencari rezeki. Biasanya ada jenis sihir yang untuk menutup rezeki, untuk menghancurkan bisnis. Biasanya itu secara tiba-tiba bisnisnya langsung down ya, bahkan gulung tikar, langsung sepi, langsung gak ada pengunjung. Misalnya dia membuka sebuah toko, itu langsung sepi. Nah itu terjadi secara tidak wajar. Ini ada ciri-ciri sihir untuk mematikan usaha, yang biasanya itu medianya dari tanah kuburan gitu ya. Kemudian gangguannya juga bahkan sampai ke dalam hal rumah tangga. Jadi sering cekcok dengan istri, dengan anak, tidak harmonis, rumah tangganya tidak harmonis, tidak betah di rumah, sering terjadi pertengkaran, bahkan terjadi juga perselingkuhan, perceraian, anak susah diatur, tidak betah di rumah, kemudian rumahnya terasa sempit. Nah itu termasuk dari ciri-ciri bahwasanya ada energi lain, mungkin dari sihir maupun dari jin yang dibawanya dari keturunan, ataupun jin yang pernah diundang melalui ritual-ritual atau jimat, atau pernah mempelajari ilmu-ilmu tertentu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebenarnya masih banyak lagi ya saudara-saudara ya, mengenai pembahasan ciri-ciri gangguan jin itu sangat luas sebenarnya, tapi itu saya coba rangkumkan secara singkat agar kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Mungkin ada di antara kita yang mengalami hal-hal yang saya sebutkan tadi, atau bahkan mungkin pasangan kita atau anak-anak kita, saudara-saudara kita, jika mengalami hal ini dan Anda sudah berusaha berobat ke dokter, ke medis, tapi belum mengalami kemajuan, ya mungkin tetap masih sakit-sakit, masih mimpi buruk, emosinya juga masih tidak stabil, merasa putus asa, depresi dalam kehidupannya, maka ini jalan satu-satunya adalah diruqyah, ya, ruqyah syariah, yaitu dengan Al-Quran, dengan pertaubatan kembali kepada Allah. Dan insya Allah Allah akan melepaskan semuanya itu kalau kita benar-benar istiqomah dan yakin bahwasanya Al-Quran itu bisa menjadi asyifa, sebagai obat dan penawar, baik itu dari gangguan sihir, santet, guna-guna, maupun dari gangguan jin yang sifatnya, yang seperti saya katakan tadi, yang sifatnya adalah internal dari dirinya sendiri. Mungkin di video selanjutnya kita akan bahas secara detail, misalnya tentang jin keturunan itu apa sebenarnya, bagaimana kok bisa terjadi, bagaimana cara lepas darinya. Kita akan bahas juga tentang orang yang dicintai jin, wanita yang dicintai jin sampai tidak bisa menikah, dihalangi. Kadang kita sering menyumpai kan, ada orang yang suka, dia nggak suka, kemudian dia yang suka, ada orangnya nggak suka. Sering mimpi basah, sering mimpi berhubungan badan, kemudian susah untuk menikah. Ada juga yang sifatnya santet, teluh, kiriman. Nah itu juga insya Allah akan kita sampaikan nanti di topik pembahasan yang khusus. Jadi mungkin kali ini secara umum saja saya sampaikan tentang ciri-ciri dari gangguan jin. Jika ada pertanyaan
Anda mungkin masih belum puas dengan apa yang saya sampaikan tadi, Anda bisa tulis di komentar atau juga bisa menghubungi nomor WA ya kalau mau konsultasi. Jadi kita akan berusaha bantu sesama muslim yang mungkin sudah menemukan titik keputusasaan dalam berobat mungkin ya. Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah SWT bukan hanya untuk mengobati penyakit yang sifatnya non medis, bahkan psikologis juga, bahkan yang medis sekalipun. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran ini sebagai obat penawar bagi orang-orang yang mukmin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video singkat ini. Kalau ada hal yang perlu Anda diskusikan, silakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan semoga Anda selalu di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, dan tetap jaga keimanan dan tauhid yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari semua bentuk kesyirikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Abu Khalid Al-Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.